Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, kita masih membahas tentang perhabiban. Beberapa waktu belakangan ini viral ceramah Habib Mudor, ya. Seorang Habib, ya kita sebut Pak Mudor saja, ini adalah cucu dari Habib Soleh Tanggul. Kita sebut Pak Soleh saja. Pak Soleh ini sudah meninggal ya beberapa waktu yang lalu, dan kuburannya terkenal, banyak diziarahi oleh para muhibin di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Nah, sekarang viral ceramah cucunya, yaitu Bapak Mudor. Saya terus terang tadi sudah mengkonten, bagi yang sudah menyimak kan, saya emosi itu mendengar. Saya kira tidak hanya saya itu, orang yang masih waras emosi mendengar ceramahnya Pak Mudor ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya benar-benar muhibin turun jalan. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Tengku Kori sampai kemudian dihalang-halangi ketika dia mau ke Kabupaten Jember, sudah dipersekusi di Pondok Pesantren Kiai Fadullah di Kecamatan Lambi Puji, Kabupaten Jember. Selanjutnya setelah dari Kabupaten Jember, rencananya Tengku Kori itu mau ke Malang. Tapi juga begitu, diikuti oleh muhibin dari Pak Soleh ini, dari Pak Mudor ini. Ya, harusnya memang ditangkap ini. Ya, saudaraku. Terima kasih Bang Rafiq sudah komentar. Harusnya ditangkap menurut saya. Provokator sekali. Dan banyak orang emosi, termasuk Kiai Haji Nur Ihya. Kiai Haji Nur Ihya Salafi Negara, KRT ya. Beliau bahkan tadi membuat konten khusus live streaming menantang Pak Mudor untuk bertemu, berdiskusi satu lawan satu, ya, dua pasang mata, berarti empat mata. Empat mata. Nah, ini kalau Pak Mudor berani, jangan melibatkan pengikut, katanya Kiai Haji Nur Ihya, ya. Tapi masalahnya kan siasat mereka begitu. Pak Alawi itu, siapapun oknumnya, itu pasti mengandalkan muhibin. Mulai pemimpin besarnya, si imam jumbonya Rizik Syihab, itu terbukti ya, kalau keluar-keluar dia berani karena ada muhibin, ada pengikut. Kalau nggak ada pengikut mana berani dia, ya. Nah, sampai ke jenderalnya, katanya disebut jenderal itu. Saya nggak ketawa ketika disebut jenderal. Siapa lagi kalau bukan Bahar Smith, ya. Nah, sampai kepada Pak Mudor ini, sama saja nih Pak Mudor nih, ceramahnya provokasi, ya. Jadi dia itu selalu mengedepankan muhibinnya, ya. Lalu bagaimana dia? Bagaimana dia caranya untuk mendapatkan muhibin? Nah, saya punya catatan nih, saudara. Catatan yang harus saya sampaikan ke Anda, ini bagus sekali siasat ya. Siasat dari para habib-habib itu untuk mendapatkan muhibin. Karena semakin banyak muhibin, dia semakin arogan, semakin berani. Kan begitu. Kalau dia posting di media sosial, selalu pamer, ini pengikutnya, ini penontonnya banyak gitu kan. Kan seperti itu. Nah, karena dia punya strategi, makanya sampai sekarang masih banyak orang-orang terbodohi yang jadi muhibin Pak Alawi, masih banyak. Di mana-mana kalau kalian mau simak itu sebenarnya banyak. Siapa tahu tetangga Anda, ya. Siapa tahu depan Anda, depan rumah Anda, samping kanan kiri, siapa tahu ada muhibin. Sekarang muhibin ini kan pinter dia. Dia kalau tidak ada komando kayaknya dia nggak akan mau turun ya, tetapi kalau sudah ada komando ya siap, karena mereka memang siap berkorban jiwa raga demi oknum Habib Pak Alawi ya. Saudara, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya sampaikan semoga semuanya sehat walafiat ya.
dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah, dimudahkan semua urusan yang baik tentunya, diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, yang penuh maghfirah, hidayah, dan semoga diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Kita selalu ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti. Pengakuan sepihak, klaim sepihak mereka tidak terkonfirmasi berdasarkan multidisiplin ilmu, berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah ya. Kajian kitab nasab sejarah filologi. Kalau berdasarkan kajian kitab nasab sejarah dan filologi, Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Itu jelas. Kalau menurut tes DNA mustahil Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Itu yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, ahli genetika. Nah, ini kita ulang terus untuk menandingi mereka, untuk mengimbangi mereka yang juga selalu mengulang-ulang mendoktrin orang lain supaya orang lain percaya bahwa mereka keturunan Rasulullah. Jadi barangkali ada pemirsa yang baru menemukan channel saya, kita sampaikan itu dan mohon dibantu untuk sosialisasi. Bagikan video ini seluas-luasnya. Sehingga semakin banyak, semakin luas orang yang mengenal, memahami bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Karena kalau semakin banyak orang paham bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, jumlah muhibin berkurang. Kalau perlu tidak ada lagi muhibin, maka tidak ada lagi kesombongan Ba'alawi. Karena kesombongan Ba'alawi selama ini karena dia punya muhibin. Itu yang terjadi ya. Kalau muhibin semakin kecil, maka ini akan mempersempit ruang gerak mereka. Kalau semakin banyak, semakin luas orang sadar bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, maka akan semakin sempit ruang gerak mereka dalam mendoktrin dan mencari mangsa, dalam mencari muhibin ya. Ya, saya punya catatan yang perlu saya sampaikan. Ya, catatan bagaimana Ba'alawi itu, oknum Habib mencari muhibin. Pertama tentu dicari orang-orang yang awam, yang kurang literasi, yang siap menghamba kepada mereka. Kalau sudah ketemu ya, datang ke jamaahnya, datang di majelisnya. Nah, biasanya itu ada peluncur, ada combe-combe. Combe itu ya marketing, ada marketingnya. Yang mencari orang ke desa-desa gitu, diajak-ajak. Karena saya sudah pernah ngalami, saya pernah diajak oleh katakanlah teman ya untuk menghadiri pengajian yang diadakan oleh Habib. Ada yang minta saya hadir di pengajian Sintuduror Al-Hadad itu apa itu, pokoknya gitu-gitu lah. Ada yang mengajak ke Haul Habib ya, seperti itu. Nah, tentu saja dengan iming-iming nanti dapat barokah, nanti dapat jaminan surga, ya begitu. Nah, itu salah satu contoh iming-iming mereka. Diberikan keselamatan gitu, ya, diberikan rezeki yang banyak, ya. Nah, tapi kalau kita menolak, ya selesai sudah. Saya kebetulan menolak. Untuk apa? Saya nggak percaya kepada Habib-Habib itu. Saya yakin kepada Habib, tapi yakin bahwa dia tidak bisa memberikan barokah syafaat apapun. Yakin bahwa Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah, saya bilang gitu. Akhirnya dia tidak terus-terusan ngajak. Jadi kalau kita menolak, maka dia nggak akan ngajak lagi para muhibin mereka itu. Karena nanti dari muhibin dari mulut ke mulut ini kemudian cari jamaah supaya jamaahnya mau datang. Dan saya katakan tak ada satupun oknum Habib yang bisa memberikan jaminan keamanan. Kan doktrinnya Habib itu bisa memberikan jaminan keamanan, kedamaian gitu. Yang nggak mungkin itu, doktrinnya itu semua palsu, doktrinnya semua bohong. Jadi buktinya apa? Ada, sudah saya ungkap dalam video kita sebelumnya, bahwa Habib tidak bisa menjamin keselamatan untuk dirinya sendiri, apalagi menjamin keselamatan orang lain. Contoh konkret ada kasus yaitu Habib Jafar yang meninggal kecelakaan, mobilnya sampai terbuka atapnya, itu meninggal di tol Sragen kalau nggak salah ketika dia mau berangkat menuju Haul Gresik tanggal 23-24 2024 yang lalu, ya, bulan Juni yang lalu. Kalau memang dia hebat, ya nggak akan kecelakaan kan? Artinya dia tidak bisa menjamin, semua Allah yang menentukan, ya, kan begitu. Jadi hati-hatilah, nggak ada yang bisa jamin, dia nggak bisa jamin diri sendiri. Jadi saya bacakan ya, sebelum kita nanti putarkan video-video sebagai rujukan.
Ya, jadi strategi Oknum Habib Balawi tentu yang pertama kalau sudah ketemu muhibin, sudah calon muhibin lah ya. Kalau sudah di jamaahnya minimal, kalian bisa cross check. Minimal itu dia akan menakut-nakuti manusia dengan dosa dan neraka. Ya, dosa dan neraka itu sebagai intimidasi, ancaman ya. Kan banyak itu sudah doktrinnya. Kalau si Rizik tanya, siapa orangnya yang mendoktrin, yang menakut-nakuti dengan surga neraka? Kan banyak itu. Hanya pura-pura nggak tahu dia, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ya, si Rizik, si Bahar itu kan ketika Haji Roma Irama mengatakan ada doktrin bahwa Habib itu apa, walaupun apa jahat, pezina, bahlul dan sebagainya, dia disuruh biarin aja, dijamin husnul khotimah, dijamin masuk surga gitu kan. Nah si Rizik tanya, siapa orangnya yang cerita gitu? Nggak ada Habib pendoktrin gitu. Ya itu pura-pura, dalam keadaan pura-pura saja, itu sebenarnya dia tahu. Ya jadi menakut-nakuti orang lain dengan surga, dengan dosa dan neraka. Jadi tidak percaya kepada Habib kafir, tidak percaya kepada Habib dimasukkan neraka gitu, tidak percaya kepada Habib halal masuk surga gitu, nggak halal. Ya itu yang pertama itu biasanya begitu. Kemudian yang kedua, kalau sudah mendapatkan mangsa pertama itu, kemudian dia akan menekankan bahwa jamaah hampir pasti masuk neraka kalau kurang apa ya, kurang ibadah dan banyak maksiat. Ya tentu saja, apalagi ditambahi akan masuk neraka kalau tidak percaya Habib. Ya, kemudian yang ketiga itu biasanya ada doktrin. Waduh, ini doktrinnya ini yang macam-macam nih. Kalau sudah kena doktrin ini, bisa-bisa batu bata rasa coklat itu. Ya, jadi doktrinnya kan tadi antara lain ya yang saya bilang tuh, Habib itu membawa keberkahan, keselamatan. Suatu daerah kalau ada Habibnya maka daerah itu aman, ya damai, tentrem katanya. Pret itu saya apa pengennya misui aja jadi. Ya, dia mengatakan ada Habib di suatu daerah maka daerah itu aman, damai, tentram. Pret. Mau bilang jancuk kok nggak enak ya. Pret aja. Ya karena apa? Di daerahnya saya, di daerahnya sana, di Yaman, di sana kan gudangnya Habib. Berapa jumlahnya Habib di sana? Katanya gudangnya wali lagi. Orang yang berkumis di sana wali. Tapi kamu bisa tahu kan, Yaman sampai sekarang mana damai. Ya nggak sejahtera, miskin gitu kan negara Yaman kan. Ya hidup bergantung dari bantuan PBB ya. Air bersih aja dia kebingungan sana itu. Nah, pertama itu sudah tertolak. Yaman kan gudangnya para kabib tapi nyatanya tidak damai. Kok bisa doktrinnya di Indonesia, sampai di Indonesia doktrinnya kalau ada Habib di suatu daerah, daerah itu aman dan damai itu loh. Kan nggak masuk akal. Ada lagi katanya Indonesia milik Aulia Tarim, jawab itu Tarim. Nah itu kan propaganda yang sebenarnya dia memang tujuannya agar mengkooptasi, bisa menghegemoni umat Islam gitu ya. Tapi kalau yang nggak sadar ya manggut-manggut saja, percaya-percaya saja tuh. Kalau sudah ke doktrin ya manut-manut saja ya. Itulah doktrinnya. Jadi bahwa mereka itu ya yang percaya kepada Habib itu doktrinnya antara lain adalah bisa masuk surga VVIP ya dengan bantuan Habib-Habib itu ya. Ada banyak ceritanya kan. Bang Maman beli apa kacang godok apa kacang goreng, pokoknya jualan kayak gitu ya, mati dijamin surga. Pembantu Habib, wah kalian kalau jadi pembantu pelayannya Habib dijamin surga kan gitu doktrinnya. Ya pokoknya begitulah cara mereka tuh siasat untuk mendapatkan muhibin. Kemudian dia suka sekali itu membuat dongeng cerita-cerita khurafat itu ya. Cerita-cerita khurafat bisa memadamkan api neraka dengan telunjuk jari. Waduh. Ya. Kemudian apa itu? Banyaklah ya cerita-cerita khurafat yang bisa mi'raj sampai 70 kali dalam semalam. Nah, Habib-Habib Balawi itu orang-orang spesial, orang-orang khusus yang dimuliakan Allah, dijamin masuk surga. Yang membenci Habib tidak dapat syafaat gitu ya.
akan dibenci oleh Rasulullah. Rasulullah akan murka, gitu kan? Allah akan murka. Kalau Habib-Habib di Indonesia tidak aman, maka tidak hanya Indonesia yang tidak aman, bumi akan dihancurkan oleh Allah, gitu kan? Ya kalau gitu repot sudah kalau sudah ke doktrinnya, saudara. Ya. Jadi dongeng-dongeng khurafat itu begitu mereka gunakan untuk mempengaruhi ya orang-orang awam ya. Dia penuh karomah, waduh, ya. Dia punya derajat yang mulia di sisi Tuhan, dijamin surga, gitu kan? Ya itu seperti itu. Kemudian larangan kepada jamaah nih, kemudian strategi yang kelima ya, melarang kepada jamaahnya untuk bertanya konfirmasi ya. Ya, kalau ada yang berani-berani bertanya akan ditakut-takuti neraka gitu kan. Jadi mereka memang menjadikan jamaahnya dungu karena nggak boleh kritis ya. Kalau kritis nanti akan diawas-awas. Awas kamu. Suul khotimah nanti kamu mati gitu kan. Lalu yang kadang-kadang tanpa disadari sebenarnya mereka itu adalah upaya untuk mengkapitalisasi. Jadi dia itu menggunakan branding sebagai cucu Nabi gitu ya. Orang yang punya otoritas keagamaan gitu ya. Supaya mereka punya banyak massa, punya banyak pendukung ya. Kalau sudah banyak pendukung, punya banyak pengikut kayak bar, kayak Ricik itu, akhirnya dia nanti ujung-ujungnya juga bisa transaksional di bidang politik, transaksional di bidang politik ya. Dia akan menjual pengikutnya untuk kepentingan politik. Ya, bisa bertransaksi kepada para orang-orang calon pejabat atau yang mau menjadi pejabat itu bisa minta bantuan ketokohan mereka. Nanti dia bilang tuh, kayak si Ricik menjelang pemilu gitu kan, dulu sebelum dia di status tahanan itu kan selalu keluar-keluar tuh. Harus mengikuti imam besar. Imam besarnya mau milih apa harus ikut gitu. Dulu ketika masih dia punya pengaruh kan sampai mengajak demo berjilid-jilid, masyarakat mau-mau aja. Sekarang sudah nggak laku, kita bersyukur ya. Ya setidaknya seperti itu ya, upaya siasat strategi mereka untuk bertahan di Nusantara. Itulah yang kita bilang sebenarnya adalah penjajahan ya spiritual, bentuk penjajahan spiritual. Kalau meminjam istilahnya Buya Syafi'i Marif ya. Hanya orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya yang bisa menyadari bahwa sebenarnya mereka itu berusaha mengkooptasi dan menghegemoni umat Islam. Bagi yang masih terdoktrin ya susah, yang masih menjadi budak ya susah, dia akan marah-marah. Kalau diingatkan gini mana terima dia. Ya kan? Oke. Ya, saya akan sampaikan video dari Pak Mudor ya untuk penyemangat kita ini. Ini bikin orang semuanya pada marah ini, bingung ini. Ya Pak Mudor ini benar-benar membuat provokasi nih ya. Tadi sudah saya sampaikan. Ini kita ulangi hari ini untuk memperkuat aja. Memperkuat ingatan. Kurang ajar Pak Mudor. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alamin? Kami akan kasih software yang tinggi nanti. Kami akan berikan tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok iman tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jemaah pengajian. Sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, pakai panjenengan saja, sampai enam panjenengan. Para habaib pemenang. Wah, menantang. Ayo di sini 24 jam. Tidak, tapi nggak ada. Iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tekanan tinggi nanti. Kalau Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa
bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan. Apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini, kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Tak bisa dialog pada Tuhan ini, Pak. Tak bisa portak porjolan pulang, Bu. Setuju? Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau pemerintahnya tenang-tenang, sudah beres, jihad fisabilillah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Saya minta kepada Alawin, ayah Alawin, bangkit kalian ya Alawin, para ulama-ulama Alawin, la taskutu. Jangan diam. Memang diam itu emas, tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam, membakar kalau kita biarkan. Kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat, tidak cukup dengan diam. Perlu pembuktian, perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kata kitab-kitab abad keempat, tidak ada yang ingkar. Ya, tadi dia menyampaikan beberapa hal yang bisa kita garis bawahi ya. Dia mau memberikan shock terapi ya, shock terapi dengan keras. Lalu yang kedua menyebut pengikut Kiai Madudin dan kawan-kawan ini Kiaimat ya, termasuk Dajjal ya. Aduh, parah ini. Ini menuai banyak kritikan tentunya ya. Saya prihatin ini. Ada komentar yang menarik terhadap komentarnya Bapak Mudor ini ya. Dari Gusmar, ini layak untuk kita jadikan referensi ya sebagai bahan diskusi kita. Saudara silakan ditulis komentar Anda di kolom komentar gimana menyikapi orang seperti Pak Mudor ini. Pak Mudor ini adalah seorang cucunya Habib Soleh Tanggul ya, atau Pak Soleh. Ya. Provokatif sekali dia. Sangat provokatif. Pak Mudor. Pak Mudor ya. Jadi masih panjang ya videonya. Intinya mengkompori, memprovokasi jamaahnya agar mengasih shock terapi kepada Kiai Imaduddin Banten agar jangan dibiarkan memberikan ceramah dimanapun, harus dicari shock terapi. Ini maksudnya apa nih? Bahkan dia bilang Dajjal Imat gitu ya. Kurang ajar ini. Ujaran kebencian, menghasut ini. Menghasut massa yang dengan hasutannya ini bisa berakibat fatal, bentrokan antar anak-anak Nusantara, antara anak-anak pribumi. Iya, dan itu sudah hampir kejadian ya antara Tengku Kori dengan Muhibinnya Pak Mudor tadi di Jember, di Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, dan juga di perjalanan ketika Tengku Muda Kori mau ke Malang. Nah, karena memang himbauannya seperti itu dari Pak Mudor, sangat memprihatinkan ya. Kayak gitu kok ngaku ulama gitu. Ulama dari mana? Ulama dari kandang kebo. Mengenai kitab abad keempat yang disinggung tadi itu sudah dibeberkan oleh Kiai Haji Nur Ihya ya, bahwa Habib Muhtar itu bodoh atau tidak tahu ya. Itu bukan abad keempat itu yang dipegang kitabnya itu abad kelima. Sudah dibahas di channel kita, kamu cek ya di sore itu. Tadi sore sudah membahas masalah Habib Muhtar ya, dari KRT Nur Ihya ya, Kiai Haji Nur Ihya Salafiyatin Negara ya. Kita lanjutkan dari Gusmar. Kang Mudor ya, cocok. Jadi orang-orang seperti itu sebenarnya memang nggak pantas dipanggil Habib ya. Panggil saja Kang Mudor atau Pak Mudor atau Mudor lah ya. Kang, kalau sampean berani nggak usah provokasi orang-orang jamaah anak-anak Nusantara. Kalau sampean berani ngasih shock terapi, datang sendiri. Kalau nggak berani, ajak kaum keturunan pengungsi Yaman balamu itu. Mana dia berani, pengecut itu. Itu mereka pengennya selamat, pengen aman. Itu namanya mengadu domba Muhibin.
pengennya pribumi sesama pribumi bentrok. Orang ini harus ditangkap sebenarnya. Karena sudah provokasi jelas itu, ya. Ini juga ditantang oleh Ki Haji Nur Ihya untuk datang menemui Ki Haji Nur Ihya untuk diajak berdebat. Tapi mana bisa, kemampuan intelektualnya begitu rendah, ya, Pak Mudor ini. Jangan memprovokasi anak-anak pribumi suruh benturan dengan anak-anak pribumi yang lain. Ya, saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan di seluruh Nusantara. Di Jawa Timur, ini kelihatan Jawa Timur. Jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman semacam ini. Jangan mau diadu domba, jangan mau dibenturkan antar sesama anak pribumi. Ini bukan urusan kalian, anak-anak pribumi ya. Ini urusannya para keturunan imigran Yaman. Jadi kalau kalian ini, para keturunan imigran dari Yaman yang mengaku cucu Nabi, kalau Anda mau ngasih shock terapi, datang sendiri. Sendiri atau rombongan nggak apa-apa, tetapi sesama klan Balawi ya. Ingat, semua klan Balawi, kamu jangan berlindung di balik orang-orang pribumi. Jangan mengadu domba ente. Ya, saya setuju dengan Gusmar, ya. Cocok Gusmar nih. Saya setuju banget. Jangan pengecut. Kamu ajak tuh rombongan sesama Kabib, sesama Balawi, jangan menjadikan orang-orang pribumi, ya. Kamu membodohi orang pribumi, didoktrin seperti yang tadi saya disampaikan di depan, supaya mau jadi jongosmu, menjadi tumbalmu. Kasus KM50 itu kan kayak gitu, si Rejek bersembunyi di balik laskar, dan laskarnya itu banyak dari para muhibbin, orang-orang pribumi. Ya, kalau kamu memang gentleman, penuhi tantangan dari Ki Haji Nur Ihya, Salafi di negara tuh, ya. Tantang juga tadi oleh Ki Haji Nur Ihya. Kalau kalian menyimak video tadi secara panjang, secara lengkap, akan ketemu itu tantangan Ki Haji Nur Ihya kepada Pak Mudor, supaya Pak Mudor sendirian, tidak usah ngajak-ngajak pengikutnya, menemui Ki Haji Nur Ihya Salafi di negara. Jangan ngompori ngajak-ngajak orang-orang pribumi. Itu namanya kalian mau mengadu domba antar sesama anak bangsa, dan sifat mengadu domba itu adalah warisan penjajah Belanda. Saya tahu leluhur kalian dulu yang bekerja kepada Belanda. Didatangkan ke sini memang yang mendatangkan penjajah Belanda. Jadi kalian mewarisi sikap Divide et Imranya. Sekali lagi kepada saudaraku yang saya cintai, saya banggakan di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jangan mau diprovokasi, diadu domba oleh Habib-habib keturunan imigran Yaman semacam ini. Jangan mau diadu domba, dibenturkan dengan saudara-saudara kita sendiri. Fatal. Jadi kalau kalian benturan, clash dengan teman-teman sendiri, saudara-saudara setanah air sendiri, ini di belakang ini orang-orang begini, nggak akan berani keluar ini. Jadi kalau mau berani, silakan ngasih shock terapi sendiri. Ya, keturunan imigran Yaman sendiri, datang sendiri, rombongan boleh berhadapan dengan anak-anak Nusantara. Itu yang gentle begitu, nggak usah merovokasi orang Nusantara. Kalian ini pendatang. Kalian keturunan pengungsi Yaman datang di Indonesia, nggak usah sombong, nggak usah belagu. Kalau berani datang sendiri, nggak usah merovokasi anak-anak Nusantara. Kurang ajar kalian lama-lama. Dikirain anak-anak Nusantara takut sama provokasimu, apa gimana? Kalau mau menyelesaikan persoalan ini, dijawab karya penelitiannya Kiai Maduddin Usman Banten tentang asap ini. Dijawab tesis by tesis, manuskrip by manuskrip. Tapi kalau ada tentang fisik by fisik, ya jangan tanya kalian. Jumlah kalian berapa, saya peringatkan. Mau melawan putra-putra Nusantara, jangan nantang-nantang. Saya peringatkan, jangan nantang-nantang. Jangan sombong dengan putra-putra Nusantara ini. Putra Nusantara sabar, baik banget sejak dulu diam. Tapi kalau sudah bergerak, jangan tanya. Sekali kalau sudah bergerak, jangan tanya. Dan sekali lagi, mohon, orang-orang, walaupun Anda mencintai Habaib, mundur kalian dari barisan ini, mundur. Jangan mau diprovokasi, jangan mau diadu domba. Kalian anak-anak Nusantara yang saya cintai, yang kita cintai. Kita harus wajib menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia bersama-sama. Kita harus bersama-sama mengganyang musuh-musuh NKRI. Kita harus bersama-sama menghadapi keturunan pengungsi Yaman yang mencoba mengorak-ngarik bangsa dan negara.
terus-terusin kok tambah dadrah, terus-terusin tambah belagu. Nah ya, kalau kalian bisa menjawab tesisnya Gilbert, jawablah. Ini era digital, era medsos. Tinggal Anda tulis saja seluruh poin by poin apa yang dituliskan oleh Kiai Imad, dijawab by tesis, by manuskrip. Share, semua orang sudah tahu kok, nggak usah repot-repot. Kalau kalian takut berhadapan dengan Kiai Imad, ya kalau Robito alias takut berhadapan dengan Kiai Imad, tulis saja seluruh jawaban ilmiahnya. Share di media sosial, semua orang akan baca. Nanti publik, pakar akan menilai mana yang paling kuat. Negara akan menilai mana yang benar. Begitu. Tapi kalau Anda sombong, pelaku nantang-nantang begini, mau ngasih shock terapi tegangan tinggi dari Hongkong seperti apa? Jangan tanyalah, jangan bangkitkan kemarahan, jangan bangkitkan permusuhan di antara anak-anak pribumi. Ya, sekali lagi kepada para santri Nahdien, kader-kader NU, seluruh pecinta Nusantara, seluruh kanca-kanca Laskar Sabilillah, Anda tidak boleh gentar menghadapi provokasi keturunan imigran Yaman, dan jangan mau diadu domba. Jangan mau diprovokasi oleh orang macam Mukhtori ini. Jangan mau. Ini urusan kita, putra-putra Nusantara, dengan para keturunan imigran klan Yaman ini, yang semakin lama semakin tidak bisa dibiarkan. Ya, itu saja saya kira warning untuk Pak Mukhtor. Jangan berlaku. Ini untuk teman-teman PWI Laskar Sabilillah di Jawa Timur, coba dikonsultasikan dengan Polda Jawa Timur. Ini menurut saya udah simak saja videonya sampai selesai. Itu menurut saya mengandung unsur kebencian, hasutan. Ya, jadi coba dikonsultasikan. Saya kira itu lebih bagus untuk dihadapi karena itu negara hukum. Walaupun kalau kita mau bergerak untuk menghadapi orang-orang keturunan imigran Yaman semacam ini, apa yang ditakutin, kan? Ya, apa yang ditakutin? Jangan sombong, sekali lagi, jangan sombong. Kalau Anda ingin melihat kemarahan putra-putra Nusantara, silakan saja. Silakan Anda kasih shock terapi. Tapi jangan tanya akibatnya kalau Anda kemudian berhadapan langsung dengan putra-putra Nusantara sudah geram dengan provokasi-provokasi Anda. Dikasih hati, hidup di tanah Nusantara dengan baik, tapi Anda ngelunjak. Keturunan pengungsi Yaman di sini sudah dikasih hati, enak. Tapi kalau ngelunjak, jangan tanya, kita berhak untuk mengusir kalian semua pulang ke negara asalnya sana. Ya, bangsa ini punya hak mengusir kalian sebagai keturunan pengungsi di sini kalau Anda tidak manut, kalau Anda bikin gaduh, bikin perkara, bikin ribut di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusmar KPN Nusantara atas kontribusi videonya, dan itu sangat memotivasi kita untuk sadar agar menjaga persatuan, jangan terprovokasi, saudaraku. Masya Allah, luar biasa. Nah, bagaimana komentar kalian, saudara? Ini si Mudor ini. Si Mudor luar biasa ya. Saya lihat komentar terbaru saja ya. Terima kasih Semut Kota. Ya. Semut Kota terima kasih. Imigran PKI dunia. Luar biasa ini komentarnya. Saya langsung terbaru saja. Ya. Dari Kornel Hendira Pak ya. Banyumas harus bebas dari cerita Kurofat ya, betul. Dari Moba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya orang Yaman di Indonesia sama orang Bangladesh? Sama-sama orang buangan di negerinya. Nah, betul. Dari Kosong terima kasih. Mencintai Habib yang asli boleh. Bukan Habib-Habiban, Habib Alawi palsu. Yang dicintai itu Habib cerita dongeng. Ya, begitulah saudara. Ilham terima kasih. Wonogiri hadir setuju kalau Habib biadab harus diusir.
dari bumi Nusantara ya. Ya, lanjutkan ya komentarnya saudara.